Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinastika merupakan salah satu event seminar nasional di STEMIK Sinar Nusantara, Surakarta yang telah berjalan selama ini dengan diskusi keilmuan di bidang teknologi informasi. Dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, memaksa semua orang memiliki kebiasaan baru untuk lebih ketat dalam hal kebersihan dan menahan diri dari berbagai macam aktivitas di luar rumah. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Social distancing dan work from home. Sinastika di tahun ini tentu akan sangat sulit dilaksanakan. Tetapi jika kita berusaha, tentu semua ada jalan. Ketika kita tergerak untuk membantu dari apapun yang kita mampu, maka STEMIK Sinar Nusantara sebagai institusi pendidikan dalam pandemi ini ikut bergerak untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui seminar Sinastika yang akan dilakukan secara daring dan berseris. Donasi dihimpun dari peserta seminar yang akan disalurkan untuk bakti sosial peduli COVID-19. Mari bergerak bersama untuk melawan COVID-19 dari apa yang kita bisa. Selamat mengikuti seminar Sinastika STEMIK Sinar Nusantara. Saya ikhlas menuju agungin rakyat Nusantara. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hendro Wijayanto. Saya adalah salah satu dosen, pengajar, dan peneliti di STMIK Sinar Nusantara. Silakan nanti kalau Bapak Ibu berkenan untuk berbagi informasi mengenai dunia penelitian, mengenai cybersecurity, nanti bisa join riset dengan saya. Nah, untuk kontak Bapak Ibu bisa melihat yang ada di slide di situ, atau mungkin nanti bisa membuka beberapa materi-materi yang sudah pernah saya share lewat web di hendro.staff.sinus.ac.id. Untuk informasi pribadi, saya sendiri lulusan dari STMIK Sinar Nusantara tahun 2012, di mana di sana untuk skripsi, penelitian di bidang skripsi, saya mengambil mengenai sistem cerdas, khususnya di semantik web. Kemudian di pasca sarjana, saya mengambil kuliah di Universitas Islam Indonesia. Kemudian bidang ilmunya saya lebih fokus ke digital forensik. Alhamdulillah tahun 2016 saya sudah lulus pasca sarjana. Kemudian sambil kuliah pasca sarjana, saya mengambil sertifikasi tentang forensik, yaitu CHFI, Computer Hacking Forensic Investigator. Hanya saja mungkin expired tahun ini gitu ya, jadi belum sempat memperpanjang. Kemudian untuk riset fokus saya lebih ke arah cybersecurity, terutama digital forensik. Nanti kalau Bapak Ibu menginginkan melihat riset saya, Bapak Ibu bisa cari nama saya di Google Scholar. Kemudian untuk siang kali ini, untuk materi yang akan kita coba bahas, salah satunya adalah steganografi, kemudian nanti kita lanjutkan ke kriptografi, kemudian nanti sedikit saya sampaikan implementasi sederhana dari keduanya, di mana implementasi ini sudah pernah saya coba, sudah saya implementasikan di dalam riset saya. Nah, sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu kenapa sih data kita itu perlu kita amankan.
Jadi kenapa data kita perlu kita amankan? Yang pertama tentu adalah pencurian data. Tentu yang namanya data itu sangat penting sekali, apalagi data-data terkait dengan data pribadi, kemudian data perbankan, atau mungkin data-data kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok data itu perlu kita amankan? Yang berikutnya adalah originalitas data. Beberapa kasus di sini, data yang sudah dicuri tadi, itu akan dimanipulasi, kemudian nanti akan digunakan untuk kejahatan atau mungkin untuk hal yang lainnya, yang itu merugikan si pemilik data itu sendiri. Nah, contoh misal penyalahgunaan hak cipta atau copyright. Ini banyak sekali terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi misal contoh ada sebuah data citra misalkan, hasil dari fotografi, di mana fotografi itu si pemiliknya tidak menginginkan dipublish, tapi ternyata karena terjadi pencurian data, maka si pencuri tadi akan memanipulasi citra tadi sebagai miliknya sendiri. Kemudian berikutnya adalah autentikasi data. Tentu yang namanya kriptografi di sana nanti kita akan membahas mengenai manfaat dari kriptografi sendiri, yaitu melakukan autentikasi data. Siapa saja yang boleh mengakses data tersebut, kemudian hak aksesnya seperti apa, bolehkah merubah, dan seterusnya. Tentu di akhir semuanya, di akhir tujuan dari mengamankan data itu sendiri adalah kelangsungan hidup data. Data menjadi baik, aman, tidak disalahgunakan. Kita masuk yang pertama, yaitu steganografi. Yang akan kita bahas diantaranya adalah kita nanti akan mengenal apa itu steganografi, kemudian sejarah dan perkembangannya, kemudian dasar-dasar dari steganografi, kemudian contoh algoritma steganografi. Di sini nanti saya akan membatasi untuk end of file saja atau EOF, sedangkan untuk LSP dan MSP nanti hanya sekedar referensi saja. Kemudian nanti di sini saya akan sampaikan tools steganografi yang sudah ada, yang bisa nanti Bapak Ibu manfaatkan untuk riset. Kemudian berikutnya adalah watermarking, hasil dari steganografi itu sendiri. Jadi sebenarnya watermarking itu adalah hasil implementasi dari steganografi. Kemudian steganalisis, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama yaitu apa itu steganografi. Jadi steganografi itu awal mulanya dari bahasa Yunani, steganos dan grafi, di mana steganografi ini adalah teknik atau ilmu yang digunakan untuk menyembunyikan pesan atau hiding message. Jadi dari kata steganos yaitu tersembunyi atau menyembunyikan, dan grafi yaitu tulisan. Jadi pada dasarnya steganografi ini adalah menyembunyikan pesan ke dalam pesan atau file atau dokumen atau bentuk lainnya. Itu steganografi. Kemudian kenapa kok digunakan steganografi? Jadi sebenarnya steganografi ini hampir sama seperti mata pisau. Kalau kita gunakan baik, maka steganografi ini akan baik. Kalau kita gunakan dengan tidak baik, maka steganografi ini akan menjadi tidak baik. Nah, contoh yang alasan baiknya adalah steganografi ini bisa kita gunakan untuk pengamanan citra digital atau watermark.
atau mungkin bisa kita gunakan dengan untuk tag notes. Jadi pengenal. Jadi misalkan Bapak Ibu punya file, kemudian Bapak Ibu upload. Sebelum Bapak Ibu upload ke internet, Bapak Ibu menyertakan satu buah note atau catatan di dalam file tersebut. Kemudian baru Bapak Ibu upload, di mana nanti ketika sampai di dunia maya, banyak orang yang mengakses dan seterusnya, Bapak Ibu akan mengetahui bila mana file tersebut disalahgunakan, maka Bapak Ibu bisa mengetahui siapa yang menyalahgunakan. Jadi watermark-nya terletak di dalam header. Nah, nanti kita akan coba bahas. Kemudian alasan yang tidak baiknya, nah ini yang sering kita jumpai. Kenapa kok kita sering kena virus, kita sering kena trojan, kita sering kena malware dan seterusnya. Apalagi ini di masa pandemi, banyak sekali attacker atau penyerang yang memanfaatkan kelengahan ini. Jadi banyak sekali file yang di-share di internet itu disisipi dengan malware atau virus atau mungkin trojan. Nah, teknik menyisipnya ini yaitu teknik steganografi itu sendiri. Jadi nanti bila mana Bapak Ibu sudah selesai mengikuti seminar ini, kami berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkannya untuk hal yang positif. Kemudian kita masuk ke sejarahnya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah physical steganography. Jadi steganografi secara fisik. Kemudian yang kedua adalah digital steganografi. Steganografi secara digital. Dari katanya kita sudah bisa melihat perbedaannya. Kalau physical tentu yang di steganografi itu adalah dalam bentuk fisik. Sedangkan kalau digital tentu yang di steganografi itu adalah digital, contohnya file atau dokumen. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, jadi sejarah pertama kali itu digunakan oleh bangsa Romawi, di mana bangsa Romawi menggunakan yang namanya semagram, atau mungkin yang lainnya, contoh yang lainnya adalah akrostik. Jadi semagram sama akrostik itu hampir sama. Jadi misalkan ada beberapa kalimat di mana masing-masing kata awalannya adalah huruf besar. Nah, nanti kita bisa membaca isi pesan dari kalimat tersebut lewat penggabungan dari huruf besar di depan masing-masing kata itu tadi. Nah, itu adalah semagram atau akrostik. Hanya saja bedanya kalau semagram itu di depan, kalau akrostik itu di belakang. Kemudian untuk yang digital steganografi, tentu kita di dunia teknologi informasi, steganografi yang kita lakukan adalah dalam bentuk file atau dokumen. Jadi bukan dalam bentuk fisik. Nah, ini contoh untuk steganografi yang di sebelah kiri atas. Nah, itu tadi ada semagram, semacam itu. Kemudian yang bentuknya adalah invisible link. Jadi invisible link. Ini juga termasuk dari steganografi. Jadi misalkan yang paling sederhana adalah bisa Bapak Ibu nanti mencoba gitu sambil untuk mengisi waktu luang bersama anaknya. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti membuat tulisan di kertas HVS atau kertas putih nanti menggunakan getah bawang atau getah kulit jeruk. Kalau sudah kita tuliskan nanti di situ kertas putihnya akan tetap putih. Tetapi nanti ketika didekatkan dengan panas atau mungkin dijemur, maka nanti tintanya, getahnya itu tadi, itu akan berubah warna menjadi kecoklatan. Itu yang paling sederhana. Kemudian yang sebelah kanan bawah, ini yang digunakan oleh bangsa Romawi, di mana digunakan untuk mengirim pesan.
Jadi ada seorang kurir, kemudian rambutnya dicukur plontos gitu ya. Kemudian nanti pesannya ditulis di dalam di kepala yang plontos itu tadi, kemudian menggunakan rambut palsu. Itu juga termasuk dari steganografi. Kemudian kita masuk ke dasar-dasar steganografi. Nah, inilah yang mendasari nanti kita belajar dari steganografi itu di sini. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya model dari steganografi jenisnya itu ada dua, ada fisikal dan ada digital. Yang akan kita bahas di sini adalah tentunya adalah digital. Kalau kita belajar yang namanya file dan dokumen, kita akan mengenal dua buah bentuk, yaitu file ekstensi dan file signature. Nah, kedua ini yang mendominasi dari file atau dokumen itu tadi. Jadi di sini, kalau mungkin Bapak Ibu selama ini mengenalnya adalah file ekstensi. Tapi mungkin sedikit dari Bapak Ibu yang mengenal file signature. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah file ekstensi. Jadi file ekstensi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat di komputer Bapak Ibu semuanya. Di sana ada ekstensi PDF, HTML, docx, zip, JPEG, MP3, MP4, dan seterusnya. Nah, itu adalah file ekstensi. Jadi file ekstensi itu merupakan ciri-ciri file untuk membedakan jenis file satu dengan jenis file yang lainnya. Jadi hanya pembeda. Itu file ekstensi. Nah, sifatnya file ekstensi ini tidak terkait dengan isi konten. Jadi tidak terkait dengan isi konten. Sehingga jika dilakukan perubahan ekstensi, konten tidak akan berubah atau terpengaruh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba menghapus file ekstensinya. Jadi misalkan mungkin PDF. Nah, Bapak Ibu punya file PDF nih. Ekstensinya dihapus. .pdf-nya itu dihapus. Maka nanti, walaupun di situ tidak bisa di double klik ketika dibuka, Bapak Ibu masih bisa membuka file tersebut dengan cara klik kanan open with Foxit Reader atau mungkin menggunakan Adobe Reader. Itu masih bisa dibuka. Jadi walaupun ekstensinya ini hilang, file tidak berubah atau tidak terpengaruh. Nah, biasanya kalau saya memberikan penjelasan membedakan antara file ekstensi dan file signature. File ekstensi ini sering saya istilahkan sebagai pakaian. Jadi pakaian gitu. Kemudian yang kedua, kalau tadi file ekstensi, di mana kalau file ekstensinya itu hilang atau berubah, maka file tetap. Nah, sekarang file signature. File signature atau sering disebut dengan magic number. Jadi kalau di dunia digital forensik itu namanya magic number. Itu merupakan kombinasi huruf dan angka dalam bentuk heksadesimal, kalau kita tampilkan dalam bentuk heksadesimal, yang terdapat di header dan footer file. Fungsinya adalah sebagai pengenal file ke sistem operasi. Jadi sebenarnya sistem operasi yang ada di komputer Bapak Ibu, entah itu Windows, entah itu Mac OS, dan seterusnya, itu mengenali file atau dokumen itu berdasarkan file signature. Nah, sifat dari file signature itu sendiri, jika file signature itu berubah, walaupun file ekstensinya itu tetap, maka file tidak dapat dibuka atau digunakan. Nah, itu sifatnya. Jadi berbeda dengan file ekstensi tadi.
Jadi kalau file signature ini, misalkan tadi Bapak Ibu punya file PDF, ekstensinya tetap, tetapi file signature-nya berubah, maka file PDF itu nanti tidak bisa dibuka. Nah, inilah yang digunakan oleh para attacker atau penyerang untuk membuat manipulasi file untuk disisipi malware, virus, trojan, dan lain sebagainya. Jadi memanfaatkan teknik ini. Nah, file signature itu seperti apa sih? Nah, di sini saya coba untuk menampilkan sedikit. Jadi pada dasarnya, komposisi dari sebuah file atau dokumen itu ada header, body, kemudian footer. Ada 3 itu. Dan itu sudah pasti. Nah, file signature itu letaknya ada di header file. Di bit pertama. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin mencoba membuktikan, Bapak Ibu bisa download aplikasi Hex Editor, jadi Hex Editor, atau mungkin hexadecimal editor. Nah, nanti Bapak Ibu coba buka file, sembarang file, menggunakan aplikasi Hex Editor itu tadi, atau hexadecimal editor itu tadi. Nah, maka nanti di situ akan banyak sekali muncul kode kombinasi heksadesimal, banyak sekali. Bit pertama itu adalah file signature. Nah, jadi bit pertama itu adalah file signature. Contohnya di sini adalah yang saya ambil contoh adalah file dengan ekstensi JPG atau JPEG. Bit pertama atau di volume ke 0 itu akan berisi FF8, FFE1. Semua bentuk file akan sama semacam ini. Letaknya ada di bit pertama. Jadi di volume ke 0. Bapak Ibu kalau misalkan ingin mencari tahu lebih banyak, Bapak Ibu bisa cari di Google. Misalkan file signature PDF, file signature docx, dan seterusnya. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya ketika sebuah file atau dokumen, file signature-nya itu berubah 1 bit pun, jadi misalkan FF8 itu untuk JPEG, berubah menjadi FD8. Nah, itu file JPEG-nya sudah tidak bisa dibuka kembali. Jadi bisa dikatakan rusak. Untuk mengembalikannya ya harus mengembalikan file signature-nya. Itu dasar dari steganografi yang perlu kita ketahui. Kemudian kita masuk ke algoritma steganografi. Ini yang paling sederhana, yaitu end of file. Jadi teknik steganografi dengan cara menyisipkan file di akhir file, kemudian nanti kelebihannya adalah file utamanya tidak berubah, sedangkan kelemahannya ukuran atau size filenya menjadi lebih besar. Jadi di sini ketika Bapak Ibu nanti mencoba menggunakan teknik end of file, itu sama halnya seperti misalkan Bapak Ibu memiliki jilitan buku 120 halaman misalkan. Kemudian Bapak Ibu punya jilitan buku lagi 100 halaman misalkan. Nah, jilitan pertama dan jilitan kedua itu dijilid menjadi satu buah buku. Nah, itulah teknik end of file. Jadi file pertama itu adalah file yang digunakan untuk tempat menyisipkan. Sedangkan file kedua itu adalah file yang disisipkan. Nah, itu untuk yang algoritma end of file. Sedangkan untuk LSB,
dan MSB ini sama tapi berbeda sedikit. Kalau LSB dan MSB, tekniknya adalah menyisipkan ke dalam bit file. Jadi masing-masing bit. Jadi misalkan tadi Bapak Ibu punya 2 buah jilitan tadi, 120 lembar yang pertama, kemudian 100 lembar untuk jilitan yang kedua. Kalau menggunakan teknik LSB, maka cara menyisipkannya adalah 1 lembar, masing-masing lembar di jilitan kedua, itu disisipkan ke jilitan pertama. Jadi misalkan jilitan pertama halaman 1, kemudian nanti disisipkan halaman pertama di jilitan kedua. Jadi begitu seterusnya. Nah, kelemahannya adalah untuk teknik LSB dan MSB, itu akan merubah file. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Citra sebagai tempat untuk menyisipkan, maka nanti citra atau gambarnya itu akan berubah. Sedangkan kelebihannya dimungkinkan ukuran filenya tetap. Jadi misalkan Bapak Ibu punya file 20 mega, kemudian ingin menyisipkan dokumen 200 KB. Maka 200 KB ini lebih sedikit dari 20 mega. Nah, nanti yang 200 KB ini bisa disisipkan ke 20 mega tadi, file 20 mega tadi, tanpa menambah file ukuran filenya atau file size-nya. Itu perbedaan dari end of file dan LSB, MSB. Kita akan coba untuk yang end of file. Misalkan saya punya gambar lena.jpg dengan ukuran filenya adalah 255 KB. Kemudian satu buah file PDF dengan nama jadwal.pdf dengan ukuran 750 KB, di mana file PDF nanti akan saya sisipkan ke dalam file JPG itu tadi. Seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, masing-masing file itu pasti punya header, body, dan footer. Nah, kemudian nanti modelnya adalah menjadi semacam ini. Jadi, di dalam file pertama, jadi FF8, FFE0, ini untuk file signature JPG. Setelah itu, di bawahnya muncul banyak sekali heksadesimal, itu body dan seterusnya. Kemudian nanti disusul di situ file signature miliknya PDF 25504446. Nah, ini di dalam satu buah file JPEG lena.jpg. Nah, nanti ukuran filenya yang semula lena.jpg itu 255 KB itu menjadi 1005 KB atau 1 mega lebih 5. Nah, itu gabungan dari jadwal.pdf dan lena.jpg. Nah, contoh sederhananya nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah atau di komputer masing-masing yang menggunakan sistem operasi Windows. Di sini mohon maaf kalau saya tidak bisa mendemokan karena saya tidak menggunakan sistem operasi Windows. Jadi di sini contoh sederhananya untuk yang steganografi dengan teknik end of file. Bapak Ibu bisa mencoba, nanti disiapkan dalam satu folder itu 2 file dalam bentuk gambar dan file dokumen. Jadi 2 buah file. 1 gambar, 1 dokumen. Kemudian nanti Bapak Ibu buka command prompt-nya di Windows. Kemudian masuk ke directory atau folder di mana file
tadi tersimpan. Kemudian Bapak Ibu tinggal perintahkan, ketikan perintah copy spasi /b spasi nama file yang digunakan untuk menyisipkan. Di sini gambar.jpg. Kemudian plus file yang digunakan, file yang akan disisipkan. Misalkan di sini dokumen.pdf. Spasi nama file baru .jpg. Jadi hasil.jpg. Nah, nanti di dalam folder tadi akan terbentuk satu buah file baru dengan nama hasil.jpg. Jadi kalau tadi, nah kalau kasusnya ini tadi berarti copy spasi /b spasi lena.jpg plus jadwal.pdf spasi hasil.jpg. Maka nanti di dalam satu folder itu akan muncul lena.jpg, jadwal.pdf, dan tambahan hasil.jpg. Di mana hasil.jpg itu di dalamnya ada file PDF-nya. Nah, kemudian pasti Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana cara mengekstrak file PDF dari gambar tersebut? Secara mudahnya adalah, jadi cara sederhananya, Bapak Ibu tinggal mencari saja kode file signature untuk PDF. Jadi ini tadi 25, 50, 44, 46. Jadi Bapak Ibu cari dulu file signature tersebut. Kemudian setelah itu, jadi kalau Bapak Ibu tadi menggunakan aplikasi hex editor atau hexadesimal editor, Bapak Ibu tinggal copy heksadesimalnya mulai dari 25, 50, 44, 46 sampai ke bawah. Kemudian baru dibuat file baru lagi, disimpan dengan ekstensi PDF. Nah, itu cara mengekstrak file PDF dari file JPEG tadi. Kalau Bapak Ibu menginginkan yang mudah, nah ini biasanya sering saya gunakan untuk mengirim file exe lewat email biasanya. Karena Google Mail itu tidak menerima attachment dalam bentuk exe dan zip. Nah, untuk memudahkan mengekstrak, tadi kan caranya kan panjang, kemudian harus menggunakan aplikasi. Nah, ini caranya adalah sedikit mudah. Bapak Ibu zip terlebih dahulu atau rar terlebih dahulu dokumen.pdf tadi. Jadi dokumen.pdf-nya Bapak Ibu zip atau Bapak Ibu rar. Setelah itu lakukan perintah copy spasi /b spasi gambar.jpg plus dokumen.rar. Jadi bentuk rar dari dokumen.pdf tadi spasi hasil.jpg. Jadi nanti di dalam gambar itu bukan disisipi file PDF, tetapi file RAR atau file zip. Cara membukanya, gambar tadi Bapak Ibu open with dengan zip atau RAR. Maka nanti di dalamnya sudah ada file PDF-nya. Nah, itu cara yang mudah. Jadi tidak perlu menggunakan aplikasi. Jadi harus dibuat ke dalam bentuk RAR atau zip terlebih dahulu. Nah, ini berlaku untuk semua file, tidak hanya JPG saja. Saya mencari contoh JPG karena di dalam steganografi yang paling sering digunakan adalah file JPG. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba menggunakan doc atau mungkin PDF atau mungkin MP3, MP4 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang LSP atau MSP, ini agak sedikit bisa dikatakan ribet. Dan kita tidak bisa menggunakan secara manual seperti tadi, menggunakan command prompt seperti tadi. Jadi harus menggunakan scripting aplikasi di sini. Jadi aplikasi yang harus kita build sendiri. Jadi misalkan di sini ada teks dokumen, jadi ada
huruf CAT, jadi teks CAT, cat, yang akan kita sisipkan ke lena.jpg. Jadi kalau kita ketahui bersama, yang namanya gambar itu terdiri dari pixel. Masing-masing pixel itu merepresentasikan warna, yaitu RGB. Nah, warna di sini itu merupakan tempat di mana nanti teks dokumen itu menyisip. Jadi misalkan di sini ada warna merah, kemudian biru, kuning, hitam, di mana bitnya, jadi bit masing-masing warna, itu bisa dilihat seperti di slide, untuk warna merah, kemudian warna biru, warna kuning, warna hitam. Nah, ini perumpamaan saja, jadi kalau Bapak Ibu cek menggunakan color meter, nanti kode bitnya ini tidak sesuai dengan warnanya. Jadi ini hanya contohnya saja. Jadi nanti untuk teks dokumennya ini dibentuk terlebih dahulu dalam bentuk bit. Dibentuk dulu ke dalam bentuk bit. Itu juga sama. Hanya contoh, jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu cek, mungkin ada beberapa kekeliruan terhadap penulisan bitnya. Jadi di sini contohnya adalah menggunakan LSB, Least Significant Bit, di mana proses menyisipnya adalah di bit terakhir dari gambar. Nah, nanti hasilnya, kalau semuanya itu sudah dalam bentuk bit, teknik LSB ini menyisipkan bit per bit dari teks dokumen ke dalam bit per bit di akhir bit pixel. Jadi hasilnya akan seperti gambar di sebelah kanan bawah. Karena di sini warnanya yang dicontohkan ada 4 warna, maka yang berubah adalah 2 digit. Jadi 2 bit. Kalau warnanya pixelnya banyak, maka nanti mungkin yang berubah adalah hanya 1 bit saja. Nah, di sini misalkan contoh huruf C, bitnya disisipkan ke bit paling akhir untuk warna merah, kemudian biru, kemudian kuning, kemudian hitam, dan seterusnya. Jadi CAT ini nanti akan disisipkan di bit terakhir. Nah, kelemahannya, warnanya akan berubah. Tentu kalau yang namanya merubah bit, akan berubah warnanya. Tetapi kelebihannya adalah size dari lena.jpg ini akan tetap. Itu kelebihan dari LSB. Sedangkan MSB itu yang dirubah adalah yang depan. Jadi 4 bit depan. Sedangkan kalau LSB 4 bit belakang. Nah, itu perbedaan dari end of file dan LSB, MSB. Yang paling sering digunakan adalah end of file karena bisa dikatakan lebih mudah, kemudian tidak mempengaruhi tempat menyisipnya. Kemudian untuk toolsnya, ada banyak sekali tools di internet yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba, mulai dari S-Tools, kemudian Stack Height, sampai dengan Heiderman. Ada banyak sekali toolsnya yang bisa diunduh di internet. Tanpa perlu menuliskan skrip, Bapak Ibu bisa menggunakan tools tersebut. Hasil dari steganografi sendiri itu adalah watermark atau penanda. Nah, biasanya watermark ini digunakan untuk tanda tangan digital atau signature. Nah, watermark sendiri yaitu proses
menandai file atau dokumen agar file dokumen menjadi Unix. File dokumen dianggap asli, belum ada perubahan, jika penandanya tidak berubah. Nah, jadi kadangkala watermark itu bisa kita lihat, contoh seperti misal uang kertas. Nah, itu implementasi dari steganografi yaitu watermark. Jadi uang kertas itu kalau kita terawang itu akan muncul gambarnya. Kalau berubah berarti uangnya tidak asli. Atau mungkin tidak ada berarti uangnya tidak asli. Nah, sama juga di ijazah dan seterusnya. Itu yang bisa terlihat. Sedangkan yang tidak bisa terlihat itu biasanya kita menggunakan kode yang kita masukkan ke dalam heksadesimal sebuah file. Atau mungkin di metadata header. Kemudian untuk melihat apakah asli atau tidak, akan dibuat nanti sebuah aplikasi untuk memverifikasi file tersebut. Nah, biasanya ini di BSSN itu sudah menerapkan tanda tangan digital, di mana modelnya adalah tanda tangannya berada di dalam file, dalam bentuk heksadesimal. Jadi bukan dalam bentuk visual. Nah, ini contohnya untuk watermark dalam bentuk visual bisa dipakai di dalam ijazah. Kalau di dalam dokumen biasanya ada di MS Word itu ada fasilitas watermark. Hanya saja kalau di digital biasanya kalau watermarknya itu dalam bentuk visual itu mudah sekali diedit. Nah, kemudian di sebelah kanan atas itu untuk akta kelahiran, di mana watermarknya dalam bentuk tanda tangan digital. Kemudian di samping kanan bawah, nah itu biasanya kalau Bapak Ibu mencari desain yang bagus di internet, itu biasanya kalau desainnya bagus, pasti ada watermarknya. Gitu. Kalau pengen watermarknya nggak ada, harus berbayar. Nah, itu contoh dari watermark. Kemudian yang terakhir dari steganografi, yaitu stega analisis. Ini nanti mungkin bagi Bapak Ibu atau mungkin teman-teman mahasiswa yang menyelesaikan skripsi atau sedang tesis, bisa membahas tentang stega analisis, di mana stega analisis ini adalah ilmu yang mempelajari karakteristik penyembunyian suatu data pada media dan cara mendeteksinya. Jadi berlawanan dengan si pelaku steganografi sendiri. Itu adalah stega analisis. Nah, biasanya kalau ada sebuah file yang disisipi file lain, itu cara memecahkannya ada 3 cara. Yang pertama adalah metode persuasif, menganalisa dengan mata telanjang. Tentu ini butuh keahlian khusus. Karena ada beberapa mungkin dari Bapak Ibu yang tidak bisa membedakan dari warna gradasi misalkan. Jadi abu-abu 60% ke abu-abu 65%. Nah, itu kan sulit sekali. Nah, biasanya yang bisa melakukan metode persuasif ini adalah mereka-mereka yang penglihatannya masih normal. Kemudian visual attack yang kedua. Nah, cara ini dilakukan menggunakan tools berdasarkan citra warnanya. Jadi mengekstrak gambar, kalau file ya diekstrak filenya dalam bentuk heksadesimal, kemudian dibuka filenya. Nah, kalau gambar ya berarti nanti di sini kita lihat, kita ekstrak gambarnya, kemudian kita lihat gradasinya, kontrasnya, apakah ada yang mencurigakan di situ. Kemudian kita lihat komposisi dari RGB, dan seterusnya. Kalau menginginkan yang lebih detail lagi dari hasil visual attack tadi, di situ akan muncul nilai-nilai, nah itu dilakukan analisis. Diambil rata-rata, oh ternyata yang mencurigakan dari gambar tersebut ada di
pixel sekian. Kemudian dilakukan perbaikan pixel untuk melihat apakah di gambar tersebut ada data yang tersisip. Tentu kalau yang menyisipkannya itu ke dalam bentuk heksadesimal, ini lebih sulit lagi. Karena untuk menganalisa heksadesimal segitu banyak, jadi banyak sekali, banyak rekod, tentu butuh waktu, butuh ketelitian khusus. Baik Bapak Ibu, untuk materi steganografi, saya kira sampai di sini, nanti bisa dilanjut di pertanyaan. Kemudian materi yang berikutnya adalah kriptografi. Kalau tadi di steganografi, Bapak Ibu menyisipkan file, dokumen di akhir file, atau mungkin teks di akhir file, itu masih bisa dibaca oleh pihak ketiga. Jadi masih bisa dibuka. Seperti tadi saya ambil contoh, misalkan tadi dokumen.pdf disisipkan ke gambar, nah itu nanti bisa diambil lagi. Oleh karena itu, biasanya untuk mengamankan, teknik keamanannya itu digabungkan antara steganografi dan kriptografi. Nah, di pembahasan kriptografi kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih kriptografi, kemudian sejarah kriptografi itu seperti apa, kemudian komponen dari kriptografi itu seperti apa, proses kriptografinya seperti apa, tujuan kriptografi, dan contoh sederhana kriptografi. Di sini nanti saya batasi untuk pembahasannya, karena kalau kita melihat algoritma kriptografi itu ada banyak sekali. Nah, di sini nanti kita akan coba membahas mengenai dasar dari kriptografi itu sendiri, yaitu algoritma Zipper. Kita akan coba kenal terlebih dahulu apa itu kriptografi. Masih sama, steganografi dan kriptografi itu lahir di negara yang sama, yaitu Yunani. Terdiri dari dua suku kata, yaitu kripto dan grafia. Jadi kripto itu mengacak. Jadi mohon maaf itu menyembunyikan. Yang benar adalah mengacak. Jadi bukan menyembunyikan. Sedangkan grafia adalah tulisan. Jadi di sini kriptografi itu adalah teknik atau ilmu atau seni untuk mengacak tulisan, di mana tujuannya adalah untuk menjaga keamanan pesan. Kalau dilihat dari arti kriptografi secara digital, kriptografi ini adalah ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Ini kriptografi. Kemudian sejarahnya, sebenarnya kriptografi ini sering kita pakai pada waktu kita belajar pramuka itu ya. Nah, sebelumnya pertama kali muncul kriptografi ini itu ditemukannya yang namanya adalah SkyTeal. Jadi SkyTeal ini modelnya adalah di tengahnya itu ada kayu, di mana kayu ini menjadi kuncinya. Jadi kayu, kemudian dililit dengan kertas kalau sekarang, kalau dulu mungkin kulit atau mungkin pelepah, jadi digulung spiral di kayu tersebut, kemudian baru ditulis pesannya. Yang dikirim ke penerima itu adalah pelepah atau kulit itu tadi. Sampai di tujuan, si penerima harus memiliki kayu dengan ukuran yang sama. Kalau ukurannya berbeda, maka nanti struktur tulisannya juga akan tidak bisa dibaca. Itu adalah SkyTeal. Pengembangannya nanti menggunakan Jefferson Wheel. Kalau sekarang itu biasanya digunakan untuk pin kunci gembok. Nah, itu menggunakan teknik SkyTeal. Jadi mencocokkan kombinasi angka di gembok agar gemboknya bisa terbuka.
Kemudian berikutnya adalah Alberti Cipper. Nah, ini dasar dari algoritma Cipper. Model dari Cipper sendiri, Alberti Cipper sendiri, itu adalah menggeser huruf abjad ke kanan atau ke kiri. Jadi misalkan huruf abjad A digeser ke kanan 5 kali misalkan. A, B, C, D, E, F. Huruf A berubah menjadi huruf F. Huruf B berubah menjadi huruf G dan seterusnya. Itu adalah Alberti Cipper. Nah, Alberti Cipper ini dikembangkan lagi dulu waktu zaman Jerman, zaman Nazi, itu ada yang namanya mesin Enigma, di mana modelnya adalah sama seperti Cipper, menggunakan pergeseran. Jadi kalau diketikkan huruf A, maka nanti munculnya huruf yang lainnya. Nah, kalau sekarang kita bisa mengenalnya di pendidikan di pramuka, ada sandi Morse, sandi rumput, sandi kotak 1, dan seterusnya. Nah, itu masuk ke dalam bentuk kriptografi. Tentu kalau kita berada di teknologi informasi, yang kita lakukan adalah melakukan kriptografi terhadap file atau dokumen. Nah, komponen kriptografi yang pertama adalah plain text. Plain text itu pesan yang dapat dibaca. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan pesan yang bisa dibaca, berarti itu plain text. Seperti tulisan saya yang ada di PowerPoint di slide ini adalah plain text. Kemudian berikutnya adalah ciphertext. Ciphertext itu adalah pesan yang tidak dapat dibaca, jadi sudah acak, sudah tidak memiliki arti. Kemudian yang ketiga adalah kunci, key, kunci yang digunakan untuk proses kriptografi. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, metode yang digunakan dalam proses kriptografi. Ada banyak sekali algoritma di kriptografi, bahkan Bapak Ibu bisa menciptakan algoritma sendiri dengan algoritma yang sudah ada. Jadi misalkan Bapak Ibu mengembangkan dari tiny encryption algoritma TEA atau XTEA dari 8 bit menjadi 24 bit dan seterusnya, itu bisa dikembangkan. Kemudian untuk proses kriptografi ada enkripsi dan dekripsi. Jadi prosesnya adalah pengirim sebelum mengirimkan pesan, dia akan mengenkripsi pesannya. Jadi mengenkripsi itu adalah merubah bentuk plain text ke dalam ciphertext. Itu enkripsi. Setelah dienkripsi, pesan dikirim. Sampai di penerima, pesan tersebut akan dilakukan dekripsi atau merubah ciphertext ke dalam plain text. Baru pesannya bisa dibaca. Itu adalah proses kriptografi. Jadi ada enkripsi, ada dekripsi. Jadi enkripsi itu merubah dari yang bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca. Sedangkan dekripsi itu adalah merubah dari yang tidak bisa dibaca menjadi bisa dibaca. Ini proses kriptografi. Kemudian tujuannya, tentu kriptografi ini tujuannya adalah untuk melakukan kerahasiaan data. Itu sudah pasti. Digunakan untuk password dan seterusnya. Kemudian integritas data. Jadi digunakan untuk melakukan pengecekan integritas data. Biasanya tekniknya adalah menggunakan teknik hashing. Nah, nanti di belakang akan saya jelaskan mengenai teknik tersebut. Jadi misalkan Bapak Ibu punya file dikirim ke seseorang, sebelum dikirim Bapak Ibu lakukan teknik integritas data terlebih dahulu atau teknik hashing terlebih dahulu. Jadi file tersebut dihash, muncul kode hashnya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kode hashnya, sampai di tempat Bapak Ibu, masih di tempat Bapak Ibu. Kemudian dikirim lewat email, sampai di tujuan, dihash lagi,
ternyata kode hash-nya berubah menjadi 1, 2, 3, 5, 5, 6. Nah, misalkan semacam itu. Nah, itu dimungkinkan di tengah perjalanan pada saat dikirim datanya lewat email, itu terjadi perubahan data. Itu salah satu tujuan dari kriptografi. Kemudian authentication. Nah, tentu di sini sudah pasti kriptografi tujuan yang paling sering kita pakai adalah untuk autentikasi, password. Kemudian yang berikutnya adalah non-repudiation atau penyangkalan. Jadi kalau tadi misalkan sampai di tujuan ternyata nilai hash-nya itu berubah, kemudian si penerima itu mengklaim bahwasanya itu benar-benar data dari Anda, dari Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa melakukan penyangkalan bahwasanya di tempat Bapak Ibu nilai hash-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 1, 2, 3, 5, 5, 6. Nah, semacam itu. Kita masuk ke contohnya. Nah, ini contoh yang sederhana. Seperti tadi, Cipper. Di sini huruf A digeser ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 baris. 6 ini adalah kuncinya, K-nya adalah 6. Jadi misalkan saya punya plantek rumah. Kemudian dilakukan cesar ciper dasar, di mana kuncinya adalah pergeseran ke kanan sebanyak 6. Maka nanti huruf R akan berubah menjadi huruf X. Jadi kalau A ini digeser ke kanan 6, maka nanti A ini akan berubah menjadi huruf G. Jadi huruf R berubah menjadi huruf X, huruf U berubah menjadi huruf A, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang cesar ciper. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba mengadopsi cesar ciper ini menjadi misalkan 8 step, 8 langkah. Nah, kalau ini baru 1 langkah. Nah, kalau 8 langkah berarti hasil dari cipertek ini dikriptografikan lagi. Misalkan tahap pertama menggunakan pergeseran ke kanan 6 kali, 6 digit, 6 baris. Kemudian muncul ciperteknya, cipertek dikriptografikan lagi, dienkrip lagi, dengan huruf A digeser ke kanan 3 kali, begitu seterusnya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu melihat algoritma kriptografi, misalkan SA256, XTA 128. Nah, angka 128, 256, 512, 8, 24 itu adalah perputaran atau permutasi. Jadi perputaran berapa banyak plantek tersebut dilakukan enkripsi. Kemudian masih di Cipper, tapi di sini adalah V-generate Cipper. Kalau di sebelumnya ini kita menggunakan kunci pergeseran digit, sedangkan di sini kita coba menggunakan kata kunci. Misalkan kata kuncinya adalah sinus, kemudian plain text-nya adalah seminar online. Sinus ini nanti akan, jadi kata kunci sinus ini akan dipadankan ke masing-masing plain text-nya, masing-masing huruf di plain text. Jadi misalkan kata kuncinya itu lebih sedikit, maka nanti akan diulang. Jadi misalkan plain text-nya seminar online. Nah, kata kuncinya sinus. Huruf S mewakili kata kunci S, huruf E mewakili kata kunci I, huruf M mewakili kata kunci N, sampai kata kunci terpenuhi, sinus. Karena plain text yang belum terisi ini banyak, maka kuncinya akan diulang. Jadi sinus, sinus, sin. Semacam ini. Jadi kata kunci itu merepresentasikan hasil dari masing-masing plain text secara berurutan.
Nah, nanti huruf kata kunci ini, S, ini nanti akan mewakili S, T, U, V, W, dan seterusnya. Jadi, huruf dimulainya huruf apa? Jadi, misalkan S dimulai huruf S, I dimulai dari huruf I, dicari di bagian E. Untuk memudahkan membaca, nah kita bisa menggunakan tabel Vigenere. Nah, ini. Kita bisa menggunakan tabel Vigenere. Kalau sudah sampai di sini biasanya mahasiswa di tempat kami itu sudah mulai kunang-kunang, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu masih tetap stay di sini. Jadi menggunakan Vigenere Chipper, jadi Vigenere tabel Chipper, di mana untuk sebelah kanan itu adalah kuncinya, kemudian di atas itu adalah plain text-nya. Jadi misalkan di sini kata kunci S, kemudian plain text-nya adalah S. Kita tarik garis, jadi S, kata kunci S, kemudian kolomnya adalah S. Maka nanti ketemu di situ adalah huruf K. Kemudian kata kunci I, di baris I, kita cari huruf E di kolom E, maka nanti di situ akan ketemu huruf M. Kata kunci N di baris N, kemudian kita cari kolom M. Maka nanti akan ketemu huruf Z dan seterusnya. Jadi ini cara untuk merubah dari plain text seminar online dengan kata kunci sinus ke dalam Chippertext menggunakan Vigenere Chipper. Nah, untuk proses dekripsinya, untuk membalikkannya, tempatkan K pada sisi kiri tabel, jadi masih di sini. Kemudian telusuri Chippertext sepanjang baris kunci. Jadi nanti yang kita butuhkan adalah kata kunci sinusnya ini dan Chippertext-nya. Jadi misalkan kata kuncinya adalah S, kita cari huruf K. Oh, ternyata huruf K itu berada di kolom S. Kemudian kata kunci I, kita cari di huruf M. Oh, ternyata huruf M itu dia merujuk ke kolom E. Begitu seterusnya. Itu cara melakukan dekripsi. Nah, Bapak Ibu bisa mencari contoh di internet. Ini ada yang model Chipper, itu ada yang model dalam bentuk Excel. Jadi nanti tinggal masukkan saja. Kemudian untuk algoritma kriptografi dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan jenis kunci yang digunakan. Ada simetris, asimetris, dan teknik hashing seperti tadi yang saya sudah bahas di depan tadi. Kemudian berdasarkan besar data yang diolah. Kalau yang simetris, algoritma simetris, itu kunci enkripsinya yang digunakan sama dengan kunci dekripsi. Jadi kuncinya sama. Jadi kalau misalkan tadi pergeseran, ya gesernya sama. Kelebihannya lebih cepat untuk sistem yang real time. Hanya kelemahannya adalah untuk pengguna yang berbeda itu perlu kunci yang berbeda. Jadi ini hanya digunakan untuk single key. Itu untuk algoritma simetris. Kemudian algoritma asimetris itu kunci enkripsi yang digunakan
tidak sama dengan kunci dekripsi. Nah, biasanya ini adalah kalau Bapak Ibu mengakses website dalam bentuk SSL, Secure Shell, atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, itu biasanya di sana memberikan key yang berbeda antara di server dengan di browser Bapak Ibu. Itu untuk yang algoritma asimetris. Nah, manajemen kuncinya yang lebih baik di sini, jadi lebih aman sebenarnya. Hanya saja kecepatan prosesnya lebih rendah. Karena kuncinya lebih banyak, panjang di sini. Nah, ini untuk perbandingannya. Kalau algoritma simetri itu contohnya ada data encryption standard, kemudian Blowfish, kemudian AES, Advanced Encryption Standard. Sedangkan asimetri itu ada RSA, Revert Summer Algorithm, kemudian ada El-Gamal dan seterusnya. Ada banyak sekali di sini. Kemudian teknik hashing. Nah, di sini ini yang saya bahas di depan tadi. Jadi teknik hashing ini adalah transformasi aritmatik sebuah string dari karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki file kemudian dilakukan teknik hashing, itu akan melakukan hash bit per bit. Jadi mas 1 bit itu di hash, 1 bit di hash, 1 bit di hash. Jadi nanti ketika ada perubahan data di dalamnya, jadi misalkan nanti bisa Bapak Ibu coba, Bapak Ibu punya file dokumen, file docx, kemudian di hash, setelah itu dibuka, dihapus spasinya 1 saja. Jadi spasinya dihapus, 1 saja. Maka nanti ketika Bapak Ibu hash ulang, nilai hashnya sudah akan berbeda. Karena di sini hash itu adalah melakukan, bisa dikatakan menyamakan bit per bit antara sebelum dan sesudah. Biasanya yang sering digunakan adalah tekniknya adalah menggunakan algoritma MD5, MD5. Nah, ini yang mungkin sering dipakai di password login. Nah, itu di database biasanya tersimpan MD5, MD5. Atau mungkin SHA-2 family. Ada SHA-1, SHA-1, SHA-256, dan seterusnya. Kemudian SHA-3 family. Sedangkan berdasarkan besar data yang diolah. Nah, di sini ada block chipper dan stream chipper. Kalau block chipper, algoritma kriptografi yang bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok. Jadi dalam sekali proses enkripsi atau dekripsi, data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Jadi setelah enkripsi, setelah dekripsi, itu ukurannya sama. Di encrypt panjangnya sama, di decrypt panjangnya sama. Itu block chipper. Sedangkan stream chipper, format data berupa aliran data bit ini mengalami proses enkripsi dan pada saat mengalami proses enkripsi dan dekripsi, ini akan berubah bitnya. Jadi bisa tunggal, bisa panjang. Jadi stream chipper itu sama seperti contohnya ada base 64 itu masuk ke stream chipper. Kalau block chipper itu ada Vigenère chipper tadi, chipper dasar tadi. Nah, itu contoh block chipper. Nah, stream chipper ini ketika dilakukan enkripsi dan dekripsi itu panjangnya berbeda. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba cek misalkan kata selamat datang. Nah, itu nanti di encrypt menggunakan base 64. Itu nanti hasilnya akan panjang. Melebihi panjang dari plain text-nya. Nah, ini untuk perbandingannya nanti bisa Bapak Ibu baca tersendiri. Kemudian teknik dasarnya
yaitu substitusi, blocking, permutasi, ekspansi, dan pemampatan. Di sini untuk substitusi, seperti tadi, A, misalkan tadi ada ciper, di mana beberapa huruf diganti. Jadi misalkan kalau contohnya di sini A sama dengan T, jadi jika ada huruf A maka akan diganti dengan huruf T. Nah, itu substitusi. Kemudian blocking. Kalau blocking ini kita menentukan jumlah lajur dan kolom yang menjadi kuncinya. Jadi kuncinya bukan berdasarkan kata atau mungkin angka, tapi berdasarkan blok. Jadi misalkan Bapak Ibu menginginkan 6 blok, nah maka nanti hasilnya akan terbentuk 6 blok. Walaupun nanti hurufnya ketika dimasukkan blok itu ada sisa. Karena spasi itu kalau di dalam teknik dasar kriptografi itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau di dalam program itu nanti akan terbaca space-nya, spasi. Kemudian permutasi hampir sama seperti teknik substitusi. Hanya saja identitasnya yang diacak. Sedangkan ekspansi memerlukan pesan dengan aturan tertentu. Jadi salah satu contohnya itu menggunakan teknik ini adalah meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata. Atau mungkin di akhir kata. Jadi ini hampir sama, bisa dikatakan hampir mirip tekniknya dengan teknik substitusi tadi. Kalau substitusi itu mengganti, sedangkan ekspansi itu adalah menambahkan. Kemudian berikutnya adalah pemampatan. Jadi kalau pemampatan ini ada banyak sekali data, kemudian kita persempit. Jadi misalkan ada 10 data, kita ambil 2 data, dan seterusnya. Nah nanti yang tidak ikut di 2 data itu akan hilang. Jadi hampir sama, kita membuat blok. Jadi blok, masing-masing blok, kalau tidak masuk ke blok tersebut, maka dia yang akan dihilangkan. Nah itu kira-kira untuk kriptografi. Yang terakhir di sini, ini ada sedikit cerita, nanti silakan Bapak Ibu bisa akses di link yang ada di bawah untuk lebih lengkapnya. Ini adalah hasil dari penelitian saya, penelitian tesis, di mana menggabungkan antara steganografi dan kriptografi untuk keamanan citra digital. Jadi untuk keamanan hak cipta. Di mana di situ ada teknik sebelum gambar itu dikirim, maka metadatanya itu akan di-encrypt terlebih dahulu. Jadi di gambar itu biasanya Bapak Ibu bisa menjumpai kapan di fotonya, kemudian lokasi di mana dia gambar tersebut didapat, kemudian date time, dan seterusnya. Itu adalah metadata. Nah, untuk melindungi metadata, jadi biasanya metadata inilah yang disalahgunakan. Jadi dihapus metadatanya, kemudian diklaim itu milik pribadi. Nah, untuk mengamankan metadata di sini di-encrypt. Setelah di-encrypt, saya menggunakan algoritma XTA, kemudian baru nanti disisipkan di gambar tersebut. Nah, untuk mendekriptnya, diambil data yang di-encrypt tadi, di-decrypt, baru kemudian dimasukkan lagi ke header atau ke dalam metadatanya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa mengakses link yang sudah saya berikan di sana. Lengkap sekali, nanti bisa Bapak Ibu coba lihat seperti apa prosesnya, kemudian modelnya, metodenya seperti apa, nanti sudah dijelaskan di sana semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.